warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin paman tatawwa khaira fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pemirsa channel KKGPAI Kabupaten Klaten yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tata cara membayar fidyah, dan perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pengertian fidyah. Apalagi di zaman sekarang ini ada sebagian orang yang beranggapan bahwa seseorang boleh tidak berpuasa meskipun sebenarnya orang itu kuat atau mampu berpuasa. Dia meninggalkan puasa dengan hanya mengganti dengan membayar fidyah tanpa udzur syar'i yang telah dibenarkan di dalam ajaran Islam. Maka untuk memperjelas tentang fidyah, maka akan kami uraikan beberapa hal yang berkaitan dengan fidyah itu sendiri. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk ilmu yang bermanfaat serta mencatat amal soleh kebaikan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pemirsa yang berbahagia, fidyah atau fida adalah satu makna yang artinya apabila dia memberikan tebusan kepada seseorang, maka orang tersebut akan menyelamatkannya. Di dalam kitab-kitab fikih, fidyah dikenal dengan istilah it'am yang artinya memberi makan. Adapun fidyah yang akan kita bahas ialah sesuatu yang harus diberikan kepada orang miskin berupa makanan sebagai pengganti karena dia telah meninggalkan puasa. Ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Dalam firman Allah, walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang mampu berpuasa tapi tidak mengerjakannya, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Ulama juga berbeda pendapat bahwa ayat ini merupakan rukhsah ketika pertama kali diwajibkan puasa, karena puasa telah memberatkan bagi mereka. Dahulu orang yang telah memberikan makan kepada seorang miskin, maka dia tidak berpuasa pada hari itu juga, meskipun dia mampu mengerjakan puasa itu.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Salamah bin Aqwa, kemudian ayat ini telah dimansukkan dengan firman Allah, "Fama syahida minkumus syahra falyasuh." Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Telah diriwayatkan dari sebagian ahli ilmu bahwa ayat di atas tidak dimaksudkan, akan tetapi sebagai ruqsyah khususnya untuk orang-orang tua dan orang yang lemah. Apabila mereka tidak mampu mengerjakan puasa, maka dia cukup menggantinya dengan membayar fidyah. Karena jika mengerjakan puasa itu akan menjadi susah payah bagi orang tersebut. Pemirsa yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diwajibkan untuk membayar fidyah, yang pertama adalah orang tua atau jompo, laki-laki maupun wanita yang merasa berat apabila mereka berpuasa. Maka ia diperbolehkan untuk berbuka dan wajib bagi mereka untuk membayar fidyah atau memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin. Ini merupakan pendapat Ali, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas, Sa'id bin Jubair, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Auza'i. Yang kedua, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, seperti penyakit yang menahun atau bahkan penyakit ganas seperti kanker dan yang semisalnya. Yang ketiga, wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui. Bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui boleh untuk berbuka. Karena jika wanita hamil berpuasa pada umumnya akan memberatkan dirinya dan kandungannya. Demikian pula wanita yang menyusui, jika dia berpuasa maka akan berkurang air susunya, kualitas air susunya juga berkurang sehingga bisa mengganggu perkembangan anaknya. Maka baginya wajib membayar fidyah sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, wanita menyusui dan wanita hamil jika takut terhadap anak-anaknya, maka keduanya berbuka dan memberi makan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Nah, jenis dan kadar dari fidyah. Jenis kadar dari fidyah tidak disebutkan di dalam nas Al-Quran ataupun dalam sunnah tentang kadar jenis fidyah yang harus dikeluarkan. Maka sesuatu yang tidak ditentukan oleh nas, maka kita kembalikan kepada uruf atau kebiasaan yang lazim. Oleh karena itu dikatakan sah apabila membayar fidyah apabila kita sudah memberikan makan kepada seorang miskin, baik berupa makan siang atau makan malam, ataupun memberikan kepada mereka bahan makanan sehingga mereka memilikinya. Pendapat ulama tentang kadar dan jenis fidyah, berkata Imam An-Nawawi, ini merupakan pendapat yang pertama. Kadar fidyah ialah 1 mud dari makanan untuk setiap harinya. Jenisnya seperti jenis makanan pada zakat fitrah. Maka yang dijadikan pedoman ialah keumuman makanan penduduk di negerinya. Ini adalah pendapat yang paling kuat, dan ada pendapat yang kedua, yaitu
mengeluarkan seperti makanan yang biasa ketika kita makan setiap harinya. Dan pendapat yang ketiga, diperbolehkan untuk memilih di antara jenis makanan yang ada. Imam An-Nawawi juga berkata tidak sah apabila membayar fidyah dengan tepung yang sangat halus atau biji-bijian yang sudah rusak. Dan tidak sah juga jika membayar fidyah dengan nilai atau uang. Pemirsa yang berbahagia, fidyah tersebut dibayarkan hanya untuk orang fakir dan miskin. Setiap satu mud terpisah dari satu mud yang lainnya. Maka boleh memberikan beberapa mud dari satu orang dan dari fidyah 1 bulan untuk seorang fakir saja. Lalu bagaimana cara dalam membayar fidyah? Cara dalam membayar fidyah bisa dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama, memasaknya terlebih dahulu dari bahan makanan, membuatnya menjadi suatu makanan, kemudian memanggil orang-orang miskin dengan sejumlah hari yang ditinggalkan, yang tidak berpuasa. Sebagaimana hal tersebut pernah dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau sudah tua. Disebutkan dari Anas bin Malik bahwasannya beliau lemah dan tidak mampu untuk berpuasa pada 1 tahun. Maka beliau membuatkan 1 piring besar dari sarit atau roti. Kemudian beliau memanggil 30 orang miskin dan mempersilahkan mereka makan hingga kenyang. Nah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Cara yang kedua yaitu dengan cara memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Para ulama berkata dengan 1 mud dari bur atau biji gandum atau setengah sok dari selainnya. Akan tetapi sebaiknya diberikan sesuatu untuk dijadikan sebagai lauk, bisa dari daging atau selainnya, sehingga sempurna pengamalan terhadap firman Allah yang telah tadi disebutkan di atas. Lalu kapan waktu dalam membayar fidyah? Adapun waktu membayar fidyah terdapat beberapa pilihan. Jika dia mau, maka membayar fidyah untuk seorang miskin pada hari itu juga ketika dia meninggalkan puasa, atau jika dia berkehendak maka mengakhirkan hingga hari terakhir pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah dikerjakan oleh sahabat Anas ketika beliau sudah tua. Dan tidak dibolehkan mendahulukan fidyah sebelum bulan Ramadan. Bulan Sya'ban dia membayar fidyah karena dia merasa dirinya tidak mampu berpuasa, maka dia bayar fidyah. Maka itu tidak dibenarkan. Nah, semoga memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Aku qouli hada wa astaghfirullahi walakum wastaghfiru inna wa huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.